花道也可以称为插花艺术，是指适当截取树木的花草的枝、叶和花朵，插入花瓶等花器中的方法和技术。通过花道艺术，我们除了感受自然和生命的变化，还能提高精神世界的修养。花道艺术可以称为插花艺术或者花卉艺术，而且从远古时代就已经存在了。隋唐时代是中国花道艺术发展史上的兴旺时期。一盆插花能让家中更美丽，除了造型优美之外，插花中所使用的树木花草也为家居增添了一丝清新感。Halo Pak Freddy. Halo Brian. Apa kabar? Baik. Ini lagi merangkai apa ini? Ya, ini kebetulan pas ada party ya, jadi mereka minta sesuatu untuk centerpiece di perjamuan meja makan. Mungkin berkecimpung di perbungaan, bisa katakan lebih dari 20 tahun yang lalu. 20 ya, tahun? 20. Wah, 20 tahun? Ya. Wah, memang itu waktunya lumayan panjang ya? Ya. Awalnya sih dari hobi saya. Hobi Dari ya? hobi, tapi yang mendukung sekali itu ini, merangkai di dalam lingkungan gereja. Itu yang pertama. Gitu. Gereja mendukung sekali. Karena setiap event di gereja pasti selalu memakai bunga. Ya. Betul. Dari situ, ya dikembangkan lah. Ini kembangin sampai sekarang sudah bisa merangkai untuk pesta atau event acara. Iya. Nah, apa sih yang bisa menarik kesenian ini kepada Pak Freddy? Karena interaksi dengan alam misalnya, bunga-bunga segar kan, langsung dengan alam, terus bisa melihat keindahan dari bunga-bunga itu sendiri, jadi menarik. Kemudian apalagi kalau sudah dirangkai jadi sesuatu yang lebih bagus lagi kan, lebih menarik. Ya. Apakah bunga ini ada makna? Kalau untuk warna-warna ada yang punya keyakinan, punya arti sendiri. Seperti putih itu istilahnya pure ya, pure dari hati lah atau pure dari cinta, bisa juga. Jadi setiap warna punya makna sendiri. Oh gitu. Biasa gitu. Pertama kita punya konsep dulu ya. Selain konsep, kita harus belajar ini perpaduan warna dulu. Warna juga Iya. salah satu key factor betul, ya. iya. Untuk itu. Itu dasar utama ya. Dari bentuk kerangkaian, warna itu yang paling penting. Kemudian desain, Desainnya. ya. Juga harus Komposisi, proporsi ya harus diperhitungkan juga. Oke, kita boleh mulai? Ya, Mungkin baik Brian. Ya. Ini boleh jelaskan. Kita kasih ajar ya, saya kasih ajar step by step nih. Ini ada namanya asparagus. Jadi sebelum ditutup daun kan pakai foam, floral foam yang basah. Jadi di basing dulu. Basing artinya ditutup daun, ya, supaya nggak kelihatan floral foamnya. Iya. Ya, untuk bagi perangkai bisa misalnya kalau sudah mahir langsung bunganya ditancap. Oh, langsung. Jadi punya konsep. Mereka sudah punya konsep atau ini ukuran-ukuran. Jadi sudah pasti. Bisa bunganya dulu ditancap atau kalau tidak yakin bisa ditutup daun dulu. Biasanya gitu. Ya. Jadinya sebenarnya bisa daun dulu atau bunga dulu. Atau bunga dulu ya. Cuma tinggal konsepnya yang mana. Iya, gitu. betul ya. Oke. Nah, saya tutup daun dulu ya, floral foamnya. Di sini konsepnya atau temanya sih landscape. Landscape. Ya, jadi mendatar. Ada tinggi rendah tapi tidak terlalu tinggi. Tapi yang penting kita ambil itu materinya dulu. Oh, materinya. Bahan apa yang dibutuhkan sesuai dengan rangkaian yang ditentukan ya, seperti Jadinya landscape ini. Bahan Iya, itu bahan. yang paling penting, yang Iya, paling betul. utama lah. Iya. Sebelum kita mau merangkai, kita Iya, harus tahu betul. mau pakai bahan apa ya. Nah, Misalnya konsepnya landscape,
Tapi cari bunganya yang tinggi-tinggi kan tidak iya, matching ya. betul. Jadi di sini seperti ini saya pilih yang pendek-pendek seperti jenis kaktus ini. Ini kaktus Succulent, ya? Kaktus succulent. Terus bunga-bunga kecil, jadi bisa dipotong-potong pendek ya. Waktu memotong bunga, harus diusahakan serong. Nah, karena kenapa? Sewaktu batang serong, jadi penancapan lebih gampang. Oh iya, ini lebih tajam Iya. ya. Kemudian penyerapan penyerapan air ke batang lebih cepat. Nah, kalau misalnya batangnya tumpul, jadi Susah penyerapannya ya paling nggak lama 1 atau 2 hari bunga pasti sudah layu. Oh gitu. Iya. Sininya harus serong ya. Iya, betul. Ya untuk tiap bunga seperti kayak gitu. Iya, harus seperti itu. Oke. Nah, oke. Kalau ini sudah juga selesai. kaktus ya ini. Ya, jenis kaktus, jenis succulent juga. Tapi agak beda ya. Banyak macamnya. Oh banyak Iya, macamnya. macam-macam sih. Dan itu centerpiece-nya ya kalau nggak salah. Iya, karena setiap istilahnya eye sketching ya, pasti tertuju yang lebih unik. Dan Pak Freddy juga sempat untuk ngajarin orang untuk merangkai juga ya. Iya. Pernah nggak yang kayak pengalaman yang paling sulit kepada Pak Freddy? Boleh nggak ceritakan? Bisa, kalau orang awam belum tahu rangkaian sama sekali, jadi sulitnya itu gini, harus menentukan ya. Kalau setiap rangkaian dalam dasarnya punya beberapa bentuk rangkaian. Jadi harus sesuai dengan ini produser yang sudah ditentukan. Alurnya ya. Ya, jadi ukurannya sudah ditentukan. Jadi kalau menyimpang dari situ pasti rangkaiannya berubah. Nah, sulitnya begitu. Nah, sekarang saya akan mulai dengan ini fokusnya ya. Ini fokusnya. Ya. Karena batangnya pendek, perlu ini sesuatu untuk membantu penancapan. Nah, gini ya, supaya nggak merusak tanamannya. Iya. Kita selipin di antara daun-daun. Ini akar yang berlebihan bisa dipotong sedikit. Sama, harus serong ya gitu. Iya. Nah, kita bagi tiga bagian ya. Iya. Ini ada 3 centerpiece ya. Setelah fokusnya dipasang, ini centerpiece pakai succulent ya, baru diisi bunga-bunga kecilnya. Akhirnya bisa diambil dari apa saja, sesuai warnanya juga ya ditentukan. Dan di sini warna. kita ada 3 macam ya kalau nggak salah. Ya, di sini saya pilih warna yang monokromatik ya, jadi satu jenis. Iya. Dari putih ke hijau, terus hijau tua, hijau muda ya. Jadi kontras warnanya lebih, kesannya lebih natural. Dan ini bisa tahan berapa lama? Biasa kalau bunga yang dipotong pendek begini bisa 1 minggu lebih. Oh 1 minggu masih Ya, bisa? kecuali yang tangkainya panjang-panjang ya, itu lebih pendek usianya. Karena penyerapan kan lebih lama di batangnya ya. Itu penting sekali ya, penyusunan bunga. Kadang misalnya orang awam ya, inginnya semua bunga dimasukin dalam rangkaian. Jadi bentuknya itu nggak karu-karuan ya. Jadi kita susun lah, tidak terlalu padat. Jadi kesannya tidak sesak ya kalau dipandang. Jadi ada diberi space-nya, ada space-nya. Kita melihat juga kesannya kan lebih lega gitu, lebih nyaman. Ya. Tinggal Sudah selesai. Finishing touch-nya akan saya kasih ini Ini pinggirnya. untuk Ini jenis garland ya. Kalau meja panjang, mungkin sisi tepinya perlu sesuatu yang menjuntai ke bawah. yang di bawah, Iya, misalnya kayak gitu. Jadi saya pilih jenis asparagus yang menjuntai sebagai garlandnya. Nah, ini contohnya. Nah, gini, Oh, jadinya kurang lebih. menerus ke ujung Iya. mejanya kayak gitu ya? Iya.
Ini juga trik aja sih. Oh. Kalau misalnya rangkaian nggak cukup ya, misalnya, oh materinya sudah habis, mejanya terlalu panjang, tapi rangkaiannya nggak cukup. Jadi ini buat trik untuk memanjangin aja. Iya. Oh gitu. Bisa gitu. Wah. Makasih Oke, banyak. ya. Sudah Pak Freddy sudah memang ngajarin. Makasih banyak Pak Freddy. Oke, sama-sama. 插花材料的新鲜度很重要，鲜花需要冷储存，所以才不会容易枯萎。插花不仅讲究制作技艺，艺术家也要有耐心和毅力，才能做出优美的花艺作品。